Mungkin menjadi kaya mendadak terdengar lucu di telinga lo, tapi nyatanya ada dan sering terjadi di sekitar kita. Mungkin aja ortunya ninggalin harta warisan yang jumlahnya agak berseri, atau mungkin dia abis menang nomor togel, nemu duit sekoper di tepi jalan. Gak ada yang gak mungkin cuy, percaya deh. Video ini nyampe di beranda lo dan lo nontonin video ini sekarang bukannya tanpa alasan. Coba lo bayangin kemungkinan terbesarnya lo ada di posisi itu. Nemu sekoper uang di tepi jalan deh contohnya. Sebenarnya saat lo tiba-tiba jadi kaya, lo malah jadi lebih beresiko kehilangan bray. Lo bisa kehilangan keluarga, pasangan, teman, dan lo juga bisa beresiko buat kecanduan obat-obatan terlarang. Kebanyakan orang yang kaya dengan cepat belum pernah membangun kekayaan sebelumnya dan sama sekali nggak tahu cara ngelolanya. Dan inilah hal yang harus lo lakuin saat tiba-tiba jadi kaya. Gua tahu mungkin menggoda banget buat teriak ke seluruh dunia dan pamer ke musuh-musuh lo kalau lo udah jadi orang kaya. Hasrat foya-foya lo pasti bergejolak. Istilah zaman now-nya, kasih makan ego lo. Tapi menurut gua, langkah terbaik yang bisa lo lakuin pertama kali adalah diam sebisa mungkin dan gak bilang siapa-siapa. Privasi jadi prioritas utama lo saat ini. Ada seorang pria bernama Jack Whittaker yang menang $314,9 juta dari Powerball tahun 2002. Saat itu jackpot terbesar yang pernah dimenangkan satu tiket. Dia cerita ke semua orang dan bahkan jadi terkenal karena ngasih uang ke orang asing yang minta bantuan. Sekarang, kalian mungkin mikir dia orang baik hati dan hal baik datang ke orang baik. Yah, itu jauh dari kenyataan. Istrinya cerai darinya, teman-temannya ninggalin dia, dan cucunya yang dia manja-manja dengan uang, tragis meninggal overdosis. Dia kemudian mengaku bahwa terlalu baik hati, malah hancurin kekayaan dan keluarganya. Jadi mungkin sekarang lo paham kenapa lo harus tetap diam kan? Bahkan meski lo diam pun, tetap ada kok beberapa orang yang mencurigai gerak-gerik lo. Begitu orang tahu kamu punya uang, mereka datang kayak burung nasar, percaya deh. Mungkin ada yang bilang kalau uang mengubah orang. Tapi selama bertahun-tahun, aku sadar uang justru nunjukin siapa orang itu sebenarnya. Satu-satunya orang yang harus lo cari pertama kali adalah pengacara. Atur perencanaan warisan biar harta lo gak ada yang berani ganggu. Atau lo malah kepikiran buat gak usah kerja lagi. Bahaya banget bray, mending jangan. Kalau lo merasa kerjaan lo yang sekarang ini gak banget, mending resign tapi cari gantinya. Atau mungkin lo bisa belajar usaha kecil-kecilan. Kalau lo gak kerja dan abisin uang lo tanpa ada pemasukan, ujung-ujungnya juga abis bray. Lo bener-bener perlu belajar ngontrol diri untuk gak abisin uang lo dalam waktu singkat. Kalau itu udah berhasil, lo mungkin bisa lunasin semua cicilan-cicilan lo yang bunganya gede. Jadi pakai sebagian harta dadakan lo, jadi tombol reset. Paham kan lo sampai sini? Lanjut, ini part yang penting banget. Lo bisa pakai uang lo buat ningkatin kualitas diri lo atau ngembangin potensi dalam diri lo. Lo bisa kuliah sesuai jurusan yang lo pengen kuasai, atau mungkin lo bisa ambil kursus tentang segala hal yang lo pengen expert di bidang itu. Kalau lo udah menguasai satu bidang, lo bisa dapetin lebih banyak uang sebanyak yang lo mau. Lalu lo bisa upgrade penampilan lo biar first impression orang terhadap lo itu bagus. Nah, udah aman deh hidup lo kalau kualitas diri lo udah upgrade. Setelahnya mungkin lo bisa gunain ilmu lo buat pelajari soal investasi, bangun bisnis mungkin. Dan jangan lupa, mulai bersedekah ya bray. Saat lo tiba-tiba kaya, orang terdekat sering merasa berhak dapat bagian. Karena di pikiran mereka, lo gak dapat itu dari kerja keras, lo cuma beruntung. Mereka pasti mulai chat-chatin WA lo, so akrab, malah ada yang datang ke rumah gosok-gosok dengkul. Pasti lo tahu kan mereka mau apa? Iyalah, minjem duit. Bang, terus kalau ada keluarga atau orang yang gua kenal beneran butuh gimana? Mending lo kasih cuma-cuma dah. Gak usah perpanjang urusan, lo ikhlasin, tapi lo bilang ke dia, gua hanya bisa kasih sekali aja, gua juga banyak kebutuhan. Lo pergi dan lo tenang, gak ada yang perlu lo tagih dan lo juga senang habis bantu orang. Kadang lo harus kejam buat jadi baik hati. Cara ini bisa nyelamatin lebih banyak pertemanan daripada jadi ATM berjalan orang lain. Secara nggak sadar, hayalan kita dari tadi itu gak hanya bisa diterapin ketika lo kaya mendadak aja bray. Bisa juga lo terapin saat lo berhasil meraih kesuksesan dari hasil kerja keras lo sendiri. Ini bukan soal lo harus punya Lambo atau Porsche, tapi ini soal gimana lo bisa jalani hari-hari lo ke depan dan jadi lebih baik. Orang kaya yang tetap kaya adalah yang beli kembali waktu mereka. Subscribe kalau lo pengen denger hayalan bermanfaat lainnya, like kalau lo rasa ini terjadi di hidup lo, komen pengalaman yang lo rasain. Gua pamit, bye.